artisan yang juga turut berperan serta dalam Gernas PBI Provinsi Jabar adalah Amigdala Bambu. Oke, jadi sebetulnya bisnis Kria ini saya mulainya dari sejak tahun 2011. Jadi karena kebetulan saya juga staf pengajar di desain produk ITB waktu itu, kita salah satu tugasnya itu pengabdian masyarakat untuk mengembangkan produk-produk kerajinan di Tasikmalaya awalnya. Nah dari Tasikmalaya saya belajar mengenai Kria Bambu itu ternyata bambu itu bisa dibuat menjadi banyak hal gitu, terutama untuk produk-produk home decor. Nah terus kemudian kita keliling Jawa Barat, bertemu dengan banyak pengrajin, ketemu dengan teman-teman di Garut, di Selaawi, Kecamatan Selaawi, di mana di situ sentra sangkar burung bambu. Nah, mereka memproduksi sampai 4.000 pieces sangkar burung tiap bulannya. Nah, ini yang kita amaze, terus kita melihat bahwa oh di desa ini ternyata sangat profesional ya menerapkan sistem produksi manufacture belt dan lain sebagainya. Terus kenapa enggak penelitian atau pengabdian masyarakat kampus ini tidak hanya untuk mendesain satu produk saja, tapi kita coba kembangkan menjadi sebuah bisnis. Nah, terus kemudian kita coba bisnis itu 2011 tuh mulai bikin brand dengan teman-teman dosen lainnya. Nah, di 2014 saya coba putuskan buat brand sendiri namanya Amigdala itu. Nah, awalnya sih sebetulnya dari situ dan alhamdulillah responnya baik dari market dan juga dari teman-teman pengrajin juga sangat antusias untuk mengembangkan bisnis ini bareng-bareng. Oke, kalau pengrajin bambu yang terdata berdasarkan data Kecamatan Selaawi itu ada 2.000 orang di Selaawi itu. Itu baik itu untuk pekerja sangkar burung, penganyam dan juga pengrajin bambu high end artisan. Itu ada sekitar 2.000. Itu belum termasuk petani bambunya. Nah, petani bambunya juga cukup banyak karena di sana ada 7 desa di Kecamatan Selaawi itu, dan masing-masing itu sudah dialokasikan, oh ini desa untuk penanaman bambu, ini desa untuk penyiapan bahan bambu, dan ini desa untuk pengrajin. Jadi itu sudah ada klaster-klasternya. Jadi bisa jadi lebih dari 2.000 secara in total ya. Tapi kalau data yang kita punya, si pengrajin itu ada sekitar 2.000-2.100-an. Pola kerjasama sampai sekarang itu nggak berubah, tetap sebagai mitra. Jadi sebagian dari penjualan itu menjadi haknya para pengrajin. Jadi semakin banyak orderannya, pendapatan mereka juga semakin besar. Kita sempat coba lakukan pendataan dibandingkan dengan pekerjaan seperti menganyam atau membuat sangkar burung bambu. Itu ternyata penghasilan rata-rata mereka per harinya itu jadi cukup signifikan. Kayak misalkan kalau menganyam mungkin 5-10 ribu per hari mereka earningnya. Terus kalau misalkan sangkar burung itu dari 30 sampai 50. Tapi kalau kita dengan desain-desain yang lebih modern, yang kita well design dan sebagainya, itu mereka bisa dapat 100 sampai 110 ribu per hari. Depends jumlah produksinya. Sehingga kita mencoba fair dengan mereka dan membuat mereka juga merasakan bisnis itu ada naik turunnya. Jadi ketika orderannya turun, mereka juga pemasukannya turun. Tapi ketika orderannya naik, mereka juga naik juga pendapatan. Ya, workshop kami ini memang melakukan kerjasama pemberdayaan dengan masyarakat sekitar, tapi tidak langsung ke hulunya di sini. Mungkin kalau di sini ada tahap beberapa ya. Kalau tahap pertama supplier dari tetangga desa yang ada di desa Semida, ada di desa Putra Jawa. Tapi kita sudah bermitra, kita ada komitmen bahwa ini kebutuhan kita bambunya seperti ini. Setelah kita disepakati nanti tolong dikirim. Kita bukan mempekerjakan ya, teman-teman kita ini mitra sebagai mitra dan kebanyakan ada saudara, ada tetangga di dalam proses produksi. Jadi ada yang bagian istilahnya ngebending, ada yang bagian nganyam, ada yang coiling itu namanya untuk lampu-lampu. Kalau untuk nilai ekonomi memang pengolahan bambu ini sangat menopang sekali terhadap sumber ekonomi di daerah kami karena hampir semua sudah menggarap bambu. Walaupun ada sebagian yang menggarap sawah dan kebun, tapi untuk penghasilan yang sangat besar memang tergantung ke bambu. Jadi otomatis
penghasilan sekarang ini untuk biaya sekolah, mungkin untuk bayar cicilan motor, semua tergantung ke bambu. Dan alhamdulillah dengan adanya Amigdala dengan beberapa desain baru, itu ada terobosan baru bisa meningkatkan nilai yang kemarin mungkin hanya dibikin bakul, yang tadinya satu batang bambu mungkin hanya bisa jadi 50.000 lah hasil dari satu batang bambu. Tapi dengan beberapa desain dan memang fungsinya semakin ditingkatkan dari sisi estetikanya juga, satu batang bambu itu mungkin bisa jadi 10 kali lipat, mungkin 50 kali lipat. Jadi yang bambu dari 15.000 bisa jadi 500.000, 1 juta pun bisa dengan satu batang bambu yang tadinya cuma 50.000 gitu. Oke, kalau untuk segmen pasar kita mungkin 70-30 gitu ya. Untuk yang high end masih 70% karena banyak yang minta kita itu custom, dan customnya juga yang saya nggak pengen ini ada lagi di tempat lain ya. Nah, sehingga kita mau nggak mau harus high end price juga gitu. Tetapi untuk yang perintilannya gitu ya, yang aksesoris kecil kita juga siapkan gitu, karena kita masih sering ikut juga beberapa pameran atau beberapa bentuk program-program kegiatan promo yang butuh produk-produk yang sifatnya lebih easy to buy lah katakan. Nah, itu juga kita siapkan, tapi tidak sebanyak produk-produk high end. Provinsi Jawa Barat memiliki banyak artisan kreatif, inovatif, dan adaptif yang mampu bertahan di masa pandemi. Pemanfaatan platform digital juga merupakan salah satu faktor para pelaku usaha mampu bertahan di masa pandemi. Dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi, lembaga terkait lainnya dalam mempertahankan dan mengembangkan keberadaan UMKM sangatlah membantu para pelaku usaha untuk mampu bangkit di masa pandemi. Kini saatnya masyarakat Indonesia juga turut membantu meningkatkan perekonomian nasional dengan meningkatkan daya beli produk lokal buatan para pelaku UMKM. Karena bangga dan membeli produk buatan Indonesia adalah salah satu wujud bela negara sebagai warga negara Indonesia. Bangga banget. Harapan buat kedepannya semoga produk-produk Indonesia ini bisa lebih terekspos lagi keluar gitu. Jadi nggak cuman dari dalam Indonesia aja yang menikmati produk-produknya, tapi yang dari luar juga tahu kalau misalnya produk Indonesia itu juga sebagus itu loh gitu. Banyak itu ternyata produk Indonesia yang kualitasnya juga bagus gitu. Kayak aku sih lebih mempertimbangkan itu sih, kualitas gitu. Kayak kalau buatan Indonesia terus bagus ya kenapa enggak gitu. Selama kita bisa memajukan ekonomi Indonesia juga kan dengan kita membeli produk Indonesia, jadi mendukung sih, keren sih maksudnya gitu.